Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Abdillah. Saya di sini akan menjelaskan terkait scope manajemen, di mana scope manajemen ini adalah merupakan bagian dari project integration management. Ini data diri saya. Jadi untuk definisinya, scope manajemen ini adalah suatu proyek untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan telah mencakupi semua requirement yang telah didefinisikan. Jadi intinya dari scope manajemen ini adalah jangan sampai proyek yang kita kerjakan melebihi atau tidak sesuai dengan batasan atau ruang lingkup yang kita tentukan sebelumnya, mulai dari cost-nya, schedule atau budgetnya, seperti itu. Cost, schedule, dan time. Kemudian atau dapat diartikan sebagai proses untuk memutuskan bagaimana ruang lingkup proyek akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikontrol, serta memutuskan bagaimana base akan dibuat. Untuk selanjutnya, jadi mengapa scope manajemen penting? Karena kita tidak bisa menentukan jadwal atau budget scope batasan jika proyeknya itu out of control. Di sini ada segitiga dari triangle untuk scope, dan juga ini untuk menjawab apa yang kita produksi nanti, seperti itu. Ini adalah proses dari scope management, mulai dari collect requirement, define scope, create WBS atau web struktur, kemudian verify scope dan kontrol. Di sini ada initiation, planning, executing, dan controlling. Kemudian untuk requirement ini penjelasannya mungkin kita lebih mengumpulkan requirement yang akan dibutuhkan sebelum kita menentukan batasan-batasan. Di sini requirement merupakan dasar dari WBS, jadi pembagian struktur kerja. Kemudian ini adalah proses atau input tools teknik dari collect requirement. Kemudian selanjutnya ada define scope. Scope ini kita mendefinisikan scope yang nantinya akan dikembangkan, yang nantinya akan digunakan untuk proyek depan. Ini merupakan input tools teknik dan output dari scope, define scope, proses define scope. Kemudian ada proses script WBS. WBS ini yaitu web breakdown struktur atau proses bagian struktur kerja menjadi lebih sederhana. Jadi intinya WBS ini menyederhanakan bagian kerja. Agar tujuannya apa? Agar proyek pencernaan memiliki tingkat yang lebih baik. Kemudian ini manfaatnya ini menjadi alat kontrol dan pelaksana proyek karena penyimpanan biaya dan jadwal paket kerja terlalu dapat dibandingkan dengan WBS. Jadi WBS ini lebih mudah karena menjadikan pembagian kerja menjadi lebih sederhana. Kemudian tujuannya ada melengkapi komunikasi antar personal proyek, menjaga konsistensi, dan cara efektif untuk melengkapi tugas manajemen. Ini merupakan contoh WBS pada suatu sepeda di mana ada bicycle sepeda, kemudian dibagi-bagi menjadi, misalnya ada wheels untuk roda, untuk kerangkanya, kemudian untuk pengeremannya, untuk shifting sistemnya. Kemudian ini dibagi-bagi sehingga ini nanti untuk controllingnya lebih mudah. Karena apa? Karena kita dapat mengontrol hanya per bagian saja, seperti itu. Ini level 1, level 2, level 3, dan level 4. Ini merupakan contoh WBS pada suatu sepeda. Kemudian ini merupakan input, alat, dan output dari proses create WBS dalam scope management. Ini merupakan proses verify scope, memverifikasi scope. Jadi setelah kita membuat WBS, maka harapannya kita memverifikasi scope tersebut apakah sesuai dengan project charter sebelumnya atau tidak. Kemudian ini merupakan input, alat, dan output dari verifikasi scope. Kemudian yang selanjutnya ada controlling. Controlling tujuannya apa? Tujuannya untuk memonitor atau mengontrol agar proyek yang akan kita lakukan itu berjalan dan sesuai dengan scope yang telah disepakati, seperti itu. Ini ada proses dari monitoring dari lingkup project dan produk. Jadi intinya dia memonitor apakah scope-nya ini sesuai atau tidak. Ini merupakan input, alat, dan output dari verifikasi scope, kontrol scope. Kemudian mungkin saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.